sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Silakan ya Pak, kita udah tahu masalahnya. Oke, Pak Bu. Prinsip udah tahu. Selamat pagi, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, Bapak Gubernur yang kami hormati, Pak Kepala Dinas mewakili, Bapak-bapak dari pengurus RW 13 Kasih Marinir Pondok Kelapa, Pak Kolonel Sigit dan Ibu Suryati dari Yayasan. Pertama sekali tentu kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Bu, karena kita masih sehat walafiat pada hari ini. Dan kami juga sangat terima kasih kepada Pak Bu yang bisa menerima kami dari tadi. Jadi satu persatu mungkin akan saya perkenalkan Pak. Jadi kami ini ada dari kepengurusan RW 13 Kafling Marinir Pondok Kelapa. Saya kebetulan dipercaya oleh warga menjadi ketua RW. Kalau Pak Sigit ini yang mengurus lahan RW dari mulai awal. Kemudian Pak Saiful adalah wakil ketua RW. Kemudian Pak Pratomo itu wakil sekretaris RW. Kemudian Pak Sukimin itu adalah Pak Nasihat RW. Kemudian Pak Hamdani sekretaris RW. Pak Rudi adalah ketua teknis di RW, kemudian Pak Damidus ini kebetulan stafnya Pak Gubernur di sini, dia adalah ketua RT kita Pak. Itulah kami yang hadir pada saat sekarang ini ingin melaporkan mengenai masalah situasi di wilayah RW kita kepada Pak. RW kita itu adalah dikatakan Kafling Marinir. Itu merupakan kafling dari Marinir Angkatan Laut yang dikelola oleh satu yayasan. Jadi yayasan itu adalah untuk mesejahterakan para anggotanya, makanya dia bagaimana anggota ini bisa mendapatkan suatu perumahan yang layak. Tapi dia cuma menyediakan lahan. Maka yayasan itu dengan SPT pada tahun 1976 ya, 76. Nah, diberikanlah lahan yang pertama sekali dikuasai 35 hektar. Tapi untuk kafe cuma 19 hektar. Jadi itu oleh yayasan. Jadi SPBT itu 1976. Nah, sehingga dengan perkembangan pembangunan kafling itu telah didirikan bangunan oleh orang per orang. Jadi bukan yayasan ini yang mendirikan yayasan, cuma menyediakan kafling orang per orang. Nah, sehingga ini untuk bisa layak hidup dan itu untuk bisa lestari lingkungan ini, maka masyarakat mau jalan, mau saluran, tidak lengkaplah layak untuk dihuni. Tentu karena ini adalah sudah merupakan suatu wilayah tempat tinggal dan kita berharap itu masalah pasus-pasus, kita berharap ini bisa kita fungsikan. Nah, karena pasus-pasus ini adalah merupakan aset pemerintah DKI, maka sampai detik ini masih belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat sangat ingin memanfaatkan, itu ini tidak bisa. Nah, inilah sekira kehadiran kami ini
Karena di dalam pengurusan Persipasum ini kebetulan yang ketua Bangsa Tegalnya sudah 10 tahun jadi RW Pak di sana, saya baru 7 tahun. Nah, jadi sudah 17 tahun kita mengurus ini agar Persipasum ini bisa menjadi aset Pemda. Nah, apalagi sekarang Pak Wagub, kita akan menginginkan ada semacam penyimbang antara ruang terbuka hijau. Itu di wilayah kita itu ada sekarang 1 hektar. Itu merupakan suatu ruang terbuka hijau Pak. Tapi ini karena ini belum dimanfaatkan oleh Pemda, makanya sekarang masyarakat yang memanfaatkan dulu. Nah, dan sekarang lahan pasuk kita ini sudah banyak sekarang diserobot oleh masyarakat. Nah, ada bisa jalan yang belum kita bangun itu lahan jalan, nah tetapi itu dibangun macam-macam oleh masyarakat. Nah, kita sebagai warga tidak bisa ini kan. Kita lapor kepada lurah juga tidak bisa, dan itu belum merupakan aset Pemda. Nah, inilah kira Pak Wagub, makanya untuk itu kita berharap mudah-mudahan ini bisa penyerahan Persipasum ini dari Yasbum mewakil itu ada yang harus menyerahkan kepada PMK adalah Yasbum dan seluruh surat menyurat secara resmi sejak tahun 2009 itu sudah kita kirim. Jadi saya PKD itu sudah 3 kepala bironya sekarang, mulai Pak Sauki, kemudian Pak BB, sekarang Bu Endang. Pak Soki itu juga kebetulan warga kita. Ya. Nah, jadi Yang kita mau dengar masalahnya apa nggak diterima ya? Pasti ada masalah. Ya. Itu makanya kita kepingin. Makanya bisa dengar. Baik, Pak. Silakan Ibu Dio. Terima kasih. Waktu pendek Iya, sama Pak. yang bisa dapat. Kami pernah merapatkan Pak pada 7 Oktober dengan Yasbum ini. Yasbum mau menyerahkan masjid. Yasbum ini pernah menyerahkan kewajibannya lahan SPD Pak. Namun di atas lahan SPD itu dibangun masjid. Sebenarnya kan harusnya SI, sarana ibadah. Nah ini peruntukannya harusnya dibuka dulu karena masjid itu tidak bisa kita terima karena di atas lahan SPD Pak. Pendidikan. Iya. Jadi yang mengajukan SIPBT perubahan peruntukan siapa sekarang? Harusnya jelas Pak. Bukan, maksud saya yang mengajukan siapa? Yayasan atau yang marinir atau yang Oh yayasannya Pak yang memegang SIPBT. yayasan ini. Iya, Nah yayasan masih ada nggak? Masih. Kalau itu tinggal diajukan Pak. Nggak ada sebentar Pak Wagub. Ini saya mohon maaf, saya katakan tadi dari awal saya semua persuratan perubahan itu sudah kita kirim semua. Yayasan sudah kepada tata ruang itu sudah ada surat dari yayasan perubahan peruntukan itu. Jadi yang diserahkan itu tahun 2010 Pak, masih ada suratnya. Nanti kita lihat. Itu semua persuratan Bu, itu sudah ada. Bu Endang itu waktu menjadi wakil kepala ini, itu saya kira surat menyurat kita itu sudah setengah lengkap. Nah, cuma persoalannya itu yang tidak kita ketahui, karena ini kan yayasan Pak Bu, karena bukan pengembang. Nah, yang dulu yang kita lihat ini tidak bisa, kan ini kan harus dibiayai oleh harusnya pengembang yang menyerahkan. Tapi karena pengembang kita yayasan tidak punya dana, tidak apa, mereka nggak bisa memberikan secara, kan harusnya dibangun dulu, dia akan diselesaikan dulu. Ya yayasan ini karena dia sosial, dia tidak punya anggaran, nggak bisa. Itu dulu Enggak, kalau soal nggak ada dana urusan kedua Pak. Ya. Sekarang saya ingin tahu kenapa BPKD tidak mau terima. Ya kan dia ada kewajiban fasos-fasosnya. Fasos-fasosnya mau bangun apa urusan kita yang bangun kok. Yang penting tanahnya kita ambil. Kalau dari masyarakat mau minta apa kita bisa bangun. Ya kan? Maksud saya terima aja. Sekarang juga banyak perumahan-perumahan di DKI yang tidak serahkan pada Pemda. Akibatnya waktu kita mau mengaspal tidak bisa. Karena statusnya bukan punya kami. Ditangkap tuh Pak kami Pak. Jadi kalau ada perumahan dia belum nyerah pada kami, kalau kami ngaspalin, itu ibarat tuh ngaspalin nolong bapak orang pemerintah, ngaspalin nolong dia, nggak boleh Pak. Tapi yang terjadi banyak pengembangnya udah main kabur aja. Ini perumahan udah 30 tahun, 40 tahun, nggak pernah ngerasakan hot mic udah. Nah kalau yang perumahan kaya gampang, patungan. Kalau yang menengah ke bawah, pas-pasan. Siapa yang mau hot mic? Kita mau hot mic, bukan punya kita. Makanya saya bilang sama Bu Endang, cari celah. Apa lewat RW, lewat apa, cari pembenaran gitu loh. Yang nggak mau diubah cuma kitab suci. Udah kondisi itu mau diapain?
ya terima aja apa adanya supaya kita bisa masukkan APBD. Ya. Karena bagi masyarakat tuh masyarakat nggak mau tahu, masyarakat tuh nggak ngerti ini urusan pusat urusan apa, dia nggak ngerti. Yang dia tahu rumah saya nggak diaspal, Ya. saya udah 40 tahun nggak pernah diaspal katanya. Ini Pemda ini apa-apaan ini gitu loh, got saluran nggak pernah diperbaiki. Kan hanya itu yang masyarakat tahu itu loh. Dia nggak tahu kita punya kesulitan, ini bukan aset. Karena ada pengembang nakal, ada masalah macam-macam administrasi. Maksud saya sekarang BPK ini cari celah. Ya nggak boleh orang firman Tuhan aja orang cari celah kok. Bukti tafsiran macam-macam tuh. Betul Pak, kalau kita ngomong jujur nih. Firman Tuhan aja orang masih cari celah. Tafsirannya saya enak jidatnya. Kalau buat senang saya tafsirin versi saya. Masa urusan buat kita sederhana. Semua fasos-fasos yang memang orang mau nyerahkan sama kita, terima. Cari celah hukumnya. Terima aja, nanti baru supaya kita bisa suntik. Ya kan, mau soal rubah peruntukan mau apa, pusing amat, yang diterima. Sekarang yang saya khawatir kasus ini, kita pernah kasus juga gitu Pak, BUMN punya pemerintah, TNI segala macam, dia nggak bisa kasih kita. Sama kayak kewajiban isi PPT berapa kali kan ada kewajiban menyerahkan, itu nggak bisa Pak, nggak bisa. Aset itu lepas mesti Menteri Keuangan, mesti apa, DPR RI, nggak ketemu. Nah ini gimana cara kita siasati? Tidak serahkan pada kami, tapi dia wajib melaksanakan fungsi fasos-fasos itu. Itu solusinya. Karena nggak mungkin serahkan pada kami, ini asetnya. Nah saya khawatir, kenapa minta Bapak datang hari ini, saya khawatir kasus ini kenapa nggak bisa diambil? Karena ini milik TNI. Tidak. Bukan. Bukan. Sertifikat udah nama orang semua. Bukan. Sudah nama orang semua ya? Pribadi Pak. Jadi tidak ada TNI itu di sana. Tidak. Ini bukan yang urus awal. Nggak ada lagi kan? Tidak. Jadi Bapak Wagub, kami menambahi penjelasan Pak RW. Jadi kapling marinir ini adalah kapling sebetulnya pengadaan mulai tahun sesuai data 62, tapi baru clear tanahnya itu tahun 76 itu mulai ada SIPPT, 82 mulai dibagi. Itu memotong gaji para anggota KKO waktu itu. Sudah dibagi dalam bentuk kapling, tidak ada bangunan. Dalam bentuk kapling sesuai dari. Terus KKO udah jual-jual ke orang-orang sebagian. Dalam pelaksanaan kemudian dijual ke beberapa orang. Kami karena itu yayasannya Angkatan Laut, makanya ada tentaranya yang ngurus, termasuk saya yang paling muda waktu itu ngurus mulai tahun 96 kami mau menyerahkan fasos-fasum ini kalau tidak salah mulai tahun 98. Jadi kami rapat mulai 98 terakhir sama Ibu ya, sama Pak Dalmilos di gedung sebelah ini. Singkat cerita, kalau tidak salah Ibu ya, kemarin itu Alasan mereka nolak itu apa Pak? keputusan rapat kami mau menyerahkan apa adanya kondisi fasos-fasum. Ditolak BPKT. Bukan ditolak, dari pihak pemerintah sesuai aturan harus terbangun ya, jalan harus begini pengembang. Nah itu ngaco itu. Jadi begini Bisa Bapak. ada IP apa sama IP kan? IMP itu. Terus salah satu kesepakatannya kemarin dari pihak Yasbum disarankan untuk ngurus peta bidang ini itu sudah kami jalankan. Untuk yang kita menyerahkan apa adanya agar mengajukan surat ke pimpinan DKI. Rapat ini salah satu dari itu Bapak Wagub. Kita terima aja, panggil BPKP semua untuk kasus sudah instruksikan kemarin. Untuk kasus perumahan udah lebih dari 30 tahun segala macam persoalan nggak jelas itu, terima aja. Nggak usah syarat itu syarat ini orang udah ngasih jadi bubur mau jadi nasi gimana? Mau sampai kiamat dibiarin ngotot-ngototan begitu nggak bisa. Cari celah hukum BPKT. Ya, cari aja celah hukumnya, nanti urus. Ini diterima aja. Mohon izin Pak, kalau kita sebenarnya lahannya dulu di Pak,
saya minta itu dibuatkan peta bidang karena itu kan Iya. nanti jadi Pemda. Iya. Nah ini apakah Kami sudah jalan, jadi kami sudah ke Jakarta Timur sesuai arahan itu. Makanya Terima aja Pak. dari kami selalu konsultasi. minimal lahannya itulah yang akan kami Iya. terima. Ya. Terima lahan aja. Kalau konstruksinya nanti tinggal Konstruksi nanti kita hibah perbaikan, kasih masyarakat, pusing amat masjid apa. Hibah aja kita kasih perbaikan kalau nggak ada duit. Nggak usah pusing itu. ya, ada. Itu ngajuin lagi minta bantuan. Hibah aja. Secara surat-surat kami sudah jalan. Yang penting itu aja Belum Pak. selesai. Yang penting ya Belum itu aja. selesai tapi sudah jalan. Sudah, kita tunggu itu Pak. Di jalan yang lain kami mohon kebijakan ini untuk dari pimpinan gubernur untuk Kita terima apa adanya Pak, terima lahannya dulu Pak. siap. Ya nanti begitu terima lahan, ya, jalan semua kita masuk, kita komik aja. Bisa rapiin. Yang penting sekarang peta itu aja. Ya, berarti selesai Pak ya. Ya. Tinggal itu selesai, kita kerjain dia cepat. Nggak usah aneh-aneh lah, peraturan kadang-kadang Pemda ini begitu. Biar mereka masyarakat ini sekarang ini cepat jelas. Iya. Jelas. Dia cepat putus. Makanya saya katakan saya. Nggak usah kalau cuma ada hambatan administrasi, cari terangnya. Yang penting kan manfaat, bukan mudarat. Prinsipnya itu aja, manfaat mudarat mana kita timbang. Nggak ada putusan apapun yang orang senang semua. Pasti orang marah. Kayak dari pagi, orang paksa saya mesti naik sepeda, naik bus. Cuma enggak. Itu peraturan bukan untuk saya bilang. PNS masuk Jumat olahraga jam 8. Saya setengah 8 hari ini udah putusin 3 masalah. Ada PNS yang protes. Bapak kasih contoh dong. Kalau mau contoh sama saya boleh. Bangun setengah 5, olahraga setengah jam. Masih ada ibadah. Setengah 8 sampai di kantor. Terus rapat nggak ada berhenti. Sampai makan siang ketemu orang. Sampai malam pulang terakhir. Sampai semua berkas selesai. Jadi kalau mau paksa saya jadi contoh, ikut saya contohnya. Kamu tahu nggak kerja saya itu kayak apa? Masyarakat kenapa? Masyarakat menuntut saya mesti putuskan cepat. Masyarakat, untuk apa saya naik bus 2 jam gitu loh? Kamu suka lihat saya 2 jam duduk di bus nggak bisa lakuin apa-ngapain? Saya makan sarapan pagi aja di mobil Pak, supaya sudah sampai setengah 8 sampai sini. Nah kalau paksa saya mesti bangun jam 3 supaya lebih bisa naik bus 2 jam. Saya nggak sanggup kalau mesti jam 3, kan saya pulang rata-rata jam 8, jam 9 dari sini. Nah itu saya pikir nggak bisa. Orang ngata-ngatain saya terserah. Yang penting saya bisa selesaikan masalah. Saya kira masyarakat mau, kalau saya mesti olahraga dulu hari ini Pak, nggak ketemu kita Pak, jam 8, jam 9 Pak. Dan Jumat sebentar lagi udah sholat Jumat. Mana bisa waktunya gitu loh. Makanya nggak bisa efisiensi waktu seperti itu. Nah ini juga sama kalau kita lihat ini semua manfaat lebih banyak. Saya orang nggak peduli, saya nggak butuh pencitraan. Orang mau ngata-ngatain saya, untuk apa saya pura-pura naik bus? Untuk apa saya pura-pura naik taksi? Saya dari rumah 20 menit sampai di sini naik mobil. Terus pengawal mesti tutupin saya setengah mati gitu banyak naik bus, sudah bus itu sempit. Betul nggak Pak? Apa saya mesti pura-pura telepon si Transjakarta? Lu siapin 1 bus kosong supaya agak kosong ya saya bilang gitu, dijepetin gitu. Boleh kan saya atur gitu kan, tapi buat apa? Hanya untuk pencitraan orang lihat. Tadi ada saran dari tim saya, Pak, Bapak ini bagus, pagi kan sibuk. Nanti siang Bapak kunjungan kerja naik bus saja. Kan bullshit, aku nggak suka pencitraan. Waktu saya habis, kenapa pura-pura naik bus? Ya Bapak, kecuali kalau orang kerjanya pagi, jam 7 masuk, jam 8 masuk, pulang jam 4, jam 5. Itu dia bisa, orang yang memang pegawai yang rutin gitu loh. Dikasih bus, kalau saya sih nggak bisa. Waktu saya padat, jam kerja saya banyak. Saya kira masyarakat DKI pun tuntut saya supaya naik bus 2 jam. Bukan kok, dia tuntut saya selesaikan masalah. Itu yang orang DKI tuntut dari saya. Semua masalah mesti selesai. Jadi BPKD tolong ya, jangan terlalu aneh-aneh itu, cari celah hukumnya. Saya sudah pernah cerita Nabi Sulaiman bunuh orang aja dia cari celah hukum saya bilang. Enggak, saya suka bercanda begitu Pak. Kan Nabi Daud mau meninggal, dia panggil Nabi Sulaiman. Gue ingetin lo ya, itu ada 2 orang yang gue benci kira-kira gitu, kurang ajar sama saya gitu loh. Si Sime masih Joab. Kamu jangan biarkan dia turun ke liang kubur dengan damai. Ini dicatat loh di kitab. Kalau Sulaiman gimana? Kan gak boleh bunuh orang. Kalau dipanggil itu orang si Tuhan. Gue kasih tahu deh, kau ikutin emosi saya kira-kira gitu. Udah bunuh kamu. Cuma Tuhan melarang saya bunuh kamu. Tapi kamu gak boleh keluar dari kota ini. Kalau kamu keluar dari kota ini, kamu terbunuh, bukan salah saya lagi. Kamu hina bapak saya dulu. Saya gak boleh bunuh dulu. Main ditunggu. Pas budaknya kabur, si Sime ini kejar budaknya keluar kota. Bunuh.
Bukan salah saya dong, kan udah pesen nama lu jangan. Maksud saya itu aja cari celah hukum kalau mau tafsirin gitu loh. Walaupun ini banyak pendeta nggak suka tafsiran saya gitu ya. Terus saya pengen jelasin, mana ada orang dicatat di kitab suci orang mau mati masih perintah bunuh orang. Kok masuk ke surga masih si Daud? Itu kan belas kasihan Tuhan. Saya bilang kita tafsir. Maksud saya, masa cuma urusan selain fasus aja kita persulit? Banyak perumahan ngeluh sama kita yang lama-lama. Jalanan jelek, konstruksi jelek, gak mau diterima. Udah 30 tahun. Mau sampai kiamat? Terima aja, panggil BPKP, panggil apa terima apa adanya. Bu Endang mendengar ini cerita Pak Alko ini. Iya, aku udah ngomong sama Bu Endang berapa kali. Saya tapok bicara di sini Pak. Udah instruksi. Saya juga orang pemerintah, saya katakan. Saya udah instruksikan berapa kali, cari celah hukumnya. Nggak salah kok, yang salah kan kau nyolong. Saya nggak pernah takut Pak kalau saya buat kebijakan masuk penjara. Saya tantang yang tangkap saya bilang, Anda bisa nggak buktikan harta Anda, pajak yang Anda bayar dan biaya hidup Anda. Kalau selama tidak bisa buktikan, jangan tangkap saya dan sok bersih. Saya berani buktikan seperti itu. Kalau saya membuat kebijakan harus masuk penjara, saya rela masuk penjara demi orang banyak. Jadi kalau Anda tuduh saya korupsi, saya tantang Anda buktikan. Harta saya, biaya hidup saya, dan pajak saya bayar, klop. Kira-kira sesuai. Kamu bisa nggak buktikan? Kamu nggak usah ngomong bersih depan saya. Saya berani tantang orang. Dulu di DPR orang bilang, Bapak enak ngomong gitu. Kalau Bapak bekas mantan nggak boleh diperiksa. Saya bilang semua mantan pejabat jangan diperiksa lagi deh, supaya ada rekonsiliasi. Republik ini perlu rekonsiliasi. Terus bongkar koreng lama kapan selesai? Sebenarnya Bapak enak, karena Bapak bekas dia nggak mau diperiksa. Semua jangan diperiksa, kecuali saya. Puas nggak kalian LSM? Ngomong aja LSM nantang itu saya anak balik. Semua nggak boleh diperiksa kecuali saya. Puas? Kalian LSM juga saya periksa. Dari mana duitnya? Nggak usah teriak-teriak gitu. Jadi itu loh BPKD tolong Bu Fatma. Ya, jadi selalu gitu. Kalau mau kasih bus pun masih pusing saya dibuatnya. Buat dompet yang soal itu iklan nggak boleh luar dalam segala macam itu loh. Ya, robah semua. Peraturan boleh dirubah, ya nggak boleh dirubah cuma kitab suci. Itu pun saya nggak tahu benar apa salah. Kita telan aja kan Pak. Masa peraturan? Pusing saya. Beres ini ya. Langsung tunggu peta Pak, selesaikan kita. Berarti selesai kita. Kita pegang Ali, saya sengaja rekam Pak. Terima kasih Pak, ini luar biasa. Saya sengaja rekam Pak, supaya ada bukti Pak. Kalau nggak pusing kita Pak. Ya, orang bilang saya kurang ajar, mungkin saya agak kurang ajar kadang-kadang. Tapi kalau nggak kurang ajar nggak selesai Pak. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau ada masalah apa, mau hibah apa, kita lakukan Pak. Kita akan bantu sebisa kita kok. Kayak masjid, kayak apa tuh, kasih tahu aja. Sama masyarakat kalau, saya usahakan masyarakat untuk royong dulu. Ya. Ya enggak, kita bantu. Ya kan? Jangan rokoknya LLN Isamsu sumbang masjid 5.000 segala minggu. Kurang ajar. Yuk,